Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya anak Klaudia dengan NIM 241013022020. Saya dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang difusi inovasi program eHealthy di Puskesmas Kalijudan, Surabaya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saudari Anggeriani Safira Putri. Sebagai mahasiswa teknologi pendidikan, saya juga akan melihat kasus ini dari sudut pandang bagaimana inovasi teknologi disebarkan dan juga diterima oleh masyarakat sebagai pengguna. Program eHealthy adalah inovasi dari pemerintah kota Surabaya. Tujuannya sangat mulia, yaitu mengurangi antrian panjang di puskesmas dan rumah sakit. Dengan adanya eHealthy ini, pasien bisa mendaftar secara online dari rumah masing-masing, lalu datang berobat sesuai dengan jam yang tertera pada nomor antrian. Namun, penelitian ini menemukan fakta menarik sekaligus ironis. Di Puskesmas Kalijudan, Surabaya, hanya sedikit masyarakat yang menggunakan eHealthy ini, teman-teman. Antrian masih tetap panjang dan menumpuk setiap hari. Masyarakat lebih memilih cara yang manual, yaitu datang pagi-pagi, mengambil nomor antrian, lalu di loket, lalu menunggu berjam-jam. Nah, pertanyaan besarnya adalah mengapa sebuah inovasi teknologi yang sudah kita rancang dengan baik sulit diterima oleh masyarakat. Menurut Rogers, ada 4 elemen utama difusi inovasi. Yang pertama, inovasi itu sendiri. Yang kedua, saluran komunikasi. Yang ketiga, jangka waktu. Yang keempat, sistem sosial. Selain itu, ada 6 tahapan proses difusi, yaitu penggalian informasi, pengenalan, persuasi, keputusan, komunikasi, dan juga pelaksanaan. Sekarang, mari kita analisis bagaimana ke-6 tahapan ini berjalan di Puskesmas Kalijudan. Tahap pertama, penggalian informasi. Pemerintah kota Surabaya sudah melakukan tahap ini dengan benar. Mereka mengidentifikasi masalah nyata, yaitu volume antrian yang sangat tinggi, mencapai 100 hingga 300 pasien per hari di puskesmas. eHealthy kemudian diciptakan sebagai solusi atas masalah tersebut. Yang kedua, tahap pengenalan. Disinilah masalah mulai muncul, teman-teman. Sosialisasi hanya dilakukan dengan cara membagikan printout atau selembaran yang berisi cara pendaftaran eHealthy. Tidak ada demonstrasi yang langsung atau pendampingan. Dalam ilmu teknologi pendidikan, ini adalah kesalahan metode penyampaian. Akibatnya, banyak pasien yang tidak tahu sama sekali tentang keberadaan program ini. Tahap ketiga, ada persuasi. Tahap ajakan ini hampir tidak terlihat dalam implementasi. Tidak ada petugas yang secara aktif membujuk atau meyakinkan masyarakat untuk mencoba eHealthy ini. Masyarakat hanya diberitahu, tapi tidak diajak untuk berubah. Tahap keempat, ada keputusan. Karena sosialisasi tidak merata dan tingkat literasi teknologi masyarakat yang tergolong rendah, mayoritas pasien memutuskan untuk menolak inovasi ini. Mereka tetap setia menggunakan cara manual yang sudah mereka kenal. Tahap kelima, ada komunikasi. Komunikasi yang terjadi di antara pasien justru memperkuat penolakan para pasien yang sering mengajarkan cara antrian manual. Tidak ada cerita sukses atau testimoni positif tentang eHealthy yang menyebar di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu tahap ke-6, pelaksanaan. Hasil akhirnya sangat jelas. Program eHealthy gagal teradopsi oleh masyarakat. Antrian tetap panjang, volume pengambilan nomor antrian melalui web eHealthy masih sangat rendah. Inovasi yang seharusnya membantu masyarakat hanya menjadi pajangan. Berdasarkan hasil penelitian yang tertulis di halaman 9, jurnal tersebut terdapat 3 hambatan utama yang menyebabkan kegagalan difusi inovasi. Yang pertama, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi informasi, komunikasi, dan juga jaringan internet. Banyak pasien tidak memiliki smartphone atau tidak tahu cara mengakses website eHealthy. Yang kedua, sosialisasi yang tidak merata. Hanya sebagian kecil pasien yang mendapatkan informasi tentang program ini. Sisanya sama sekali tidak tahu. Dan yang ketiga, tidak adanya kemauan dari masyarakat untuk menerima dan beradaptasi dengan inovasi. Masyarakat
tergolong merasa nyaman dengan sistem manual yang sudah mereka jalani bertahun-tahun. Dalam prinsip teknologi pendidikan ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika menyebar inovasi teknologi. Yang pertama, analisis karakteristik penggunanya. Yang kedua, pemilihan saluran komunikasi yang tepat. Dan yang ketiga, ada evaluasi berkelanjutan. Kesimpulannya, program iHealth ini di Puskesmas Kaliyudan gagal berdifusi dikarenakan strategi komunikasi dan juga sosialisasi yang lemah. Bukan karena teknologi yang buruk, teman-teman. Dari perspektif teknologi pendidikan, keberhasilan difusi inovasi sangat bergantung pada kesiapan pengguna, ketepatan metode penyampaian. Sekian video analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.